Apa kabarnya semua? Luar biasa. Nah, adik-adik, Kamanda harap semoga adik-adik sedang dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, untuk adik-adik yang lagi sakit, Kamanda doain juga supaya adik-adik bisa lekas pulih kembali, jadi bisa beraktivitas lagi. Nah, adik-adik, sekarang udah pada siap belum nih untuk ikut impanya? Udah belum? Udah pasti nih, Kamanda yakin. Nah, kalau gitu, sekarang kita mau memuji Tuhan untuk lagu yang pertama. Untuk lagu pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Nah, Kamanda kayaknya udah jarang banget denger adik-adik nyanyi lagu Di Pintumu nih. Masih inget dong pasti? Oke deh, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik sambil bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan ya. Ingat semuanya? Oke, siap? 1, 2, 3. Dan mengetok-tok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok-tok. Jika kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya. Datang dan mengetok-tok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, gimana nih? Udah semangat belum tadi? Kita tadi udah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Di Pintumu. Udah semangat belum adik-adik? Kamanda yakin adik-adik pasti sudah semangat nih untuk ikut impanya. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan lagi nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa pembukaan terlebih dahulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami melalui IMPA online hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah IMPA online kami supaya dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Berkati juga setiap device dan setiap internet supaya kami dapat mengikuti IMPA dan dapat berjalan dengan lancar untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, nanti yang TK, anak kecil sama anak tanggung akan dipisah nih sama kakak-kakaknya masing-masing. Nah, sebelumnya kita mau menyanyi satu lagu lagi. Ini adik-adik pasti nggak asing lagunya. Kita mau nyanyi Burung Pipit. Oke, adik-adik pasti hafal kan?
burung pipit. Siap? Kita masih nyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Siap? 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak berubah oleh penciptanya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sekarang saatnya kita mau masuk untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti adik-adik yang TK akan dibawakan oleh Kak Yola, adik-adik kelas kecil dibawakan oleh Kak Erik, dan adik-adik kelas tanggung nanti akan dibawakan oleh Kak Linda. Oke adik-adik, kita sebelum mendengar cerita, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Oh ya, sebelumnya kita mau nyanyi Tanganku ada dua ya. Di situ kita langsung lanjut ke posisi untuk berdoa. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan posisi yang baik, dengan tenang, dan kami bisa paham tentang cerita firman Tuhan yang akan diajarkan oleh kakak-kakak. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Yola yang akan mengajari TK, Kak Erik di anak kecil, dan Kak Linda di anak tanggung. Berkati kakak-kakak supaya dapat mewartakan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan Kak Erik di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dengan kita masih ditonton di YouTube ya. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap? Nah, Kak Erik sudah siap nih Alkitab ini. Ya, coba sekarang siapkan Alkitabnya. Oke, kalau sudah siap, pada minggu hari ini kita akan membaca dari kitab Yakobus, ya, Yakobus pasal yang pertama, pasal 1 ya, berarti ya, pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang 12 sampai ke 15. Oke, sudah disiapkan? Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 15. Nah, kalau sudah, kita akan baca ya. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 15. Kita mulai. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah penjelasan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, Erik akan kasih lihat gambar. Coba kalian adik-adik coba tebak ya. Gambar ini menunjukkan perasaan apa sih? Ya, gambar yang pertama. Nah, adik-adik lihat, ini gambarnya kira-kira perasaan apa sih ditunjukin dari gambar ini? Ada yang tahu? Nah, iya betul, ini adalah perasaan lagi sedih. Orang yang sedang sedih. Adik-adik pernah sedih? Pernah, atau sekarang lagi sedih? Waduh, jangan ya, sekarang jangan sedih ya, karena sekarang kita sedang bersuka cita. Nah, gambar yang kedua, kira-kira kalau gambar kedua ini gambar orang lagi bagaimana ya? Nah, tahu gambar kedua ini orang bagaimana? Lagi merasakan apa? Oh iya, takut. Lagi gemeter ketakutan. Wah, gitu nih. Kira-kira adik-adik ada yang pernah merasakan takut seperti yang tadi digambar? Oh, pernah ya? Ya, oke. Pasti pernah. It's okay, nggak apa-apa. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Kira-kira ini menunjukkan perasaan apa ya? Jadi ada yang tahu? Betul. Marah. Kayak gitu ya, sampai marah. Iya, ini menunjukkan orang yang lagi marah. Pasti pernah juga dong adik-adik marah. Iya. Sekarang gambar yang terakhir. Coba. Ini menunjukkan sikap orang lagi ngapain, perasaan orang sedang apa. Nah, gampang kan? Kasih tahu. Nah, jadi apa? Gambar perasaan apa? Iya, sedang gembira, senang, bersuka cita. Nah, adik-adik dari gambar-gambar tadi, tadi apa? Pertama sedih, kedua takut, ketiga marah-marah, dan keempat senang-senang, bergembira. Apakah semuanya ini adik pernah rasakan? Sedih, takut, marah, senang, pasti pernah dong. Kali nggak pernah nih keempat ini. Nah, itu boleh nggak sih Kak? Apakah itu dosa? Apa itu dilarang Tuhan? Tidak. Pada saat kita takut, nggak apa-apa, it's okay. Kalau kita sedih, nggak apa-apa. Nama nih, kita sedih nih ya, kita sedih, adik-adik sedih. Mungkin sedih karena tidak diajak pergi oleh papa mama, atau sedang sedih karena apa? Tidak bisa ke sekolah karena sedang pandemi sekarang, sedih nggak ketemu teman-teman, atau sedih karena ditinggal sendiri di rumah, papa mama pergi kerja, jadi nggak ditemenin. Nah, bermacam-macam sedih, apapun yang bisa bikin hal sedih itu boleh Kak? Atau itu dilarang Kak? Enggak, sedih nggak dilarang, it's okay. Tapi ingat, tidak boleh lama-lama, jangan lama-lama ya. Kalau saat kita sedih, cobalah kita datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dan kita berdoa, Tuhan Yesus, aku lagi sedih karena aku tidak jadi pergi sama papa mama karena dalam keadaan sekarang pandemi. Tuhan Yesus kiranya mau bantu kami. Atau Tuhan Yesus, aku sedih karena
papa mama pergi kerja, aku di rumah dan tidak bisa temenin main. Nah, pada saat seperti itu mungkin Tuhan akan mengirimkan dan Tuhan akan memberikan kita keceriaan dengan mungkin teman datang atau kakak menghibur melalui kakak atau opa atau oma. Nah, jadi kalau sedih, it's okay, nggak apa-apa. Kita semua pernah sedih, tapi ingat jangan lama-lama ya. Nah, yang kedua tadi takut. Nah, kita semua juga pernah merasakan takut kan? Akhirnya juga pasti pernah takut. Contohnya, takut pergi ke kamar mandi sendirian pada saat malam hari, atau takut takut cicak. Nah, di sini masih ada yang takut cicak atau takut binatang lainnya kecil-kecil. Nah, pasti itu ada. Nah, kita boleh takut, nggak apa-apa. Itu juga takut, aku takut, it's okay, tidak apa-apa. Tapi balik lagi, jangan lama-lama. Kalau takut Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Seperti tadi kita berdoa, kita bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku takut, aku sendirian pergi ke kamar mandi karena gelap. Tuhan tolong bantu aku. Nah, mungkin nanti Tuhan akan pakai orang lain untuk menemani kita. Seperti kakak, ayo kakak temenin ke kamar mandi, atau papa, mama yang mau malam-malam temenin adik-adik untuk pergi ke toilet. Nah, itu. Nah, tadi yang ketiga apa? Pesan apa? Marah. Marah. Nah, seperti itu. Jadi marah ini juga sama. Marah it's okay, marah. Kita semua pernah marah, mungkin karena kita diisengin orang, atau kita ada orang yang buat kita sakit hati, kita marah, buat kita marah, gitu kan. Tapi ingat, balik lagi, marah is okay, tapi tidak lama-lama. Jangan lama-lama, karena apa? Kalau marah-marah nanti kamu cepat tua. Enggak ya, karena kalau marah itu menjadi apa? Kalau lama-lama kita marah, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang mungkin jauh dari yang Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita mau marah, nanti kita bisa musuhan sama keluarga, atau sama teman. Akhirnya nanti kita nggak punya teman. Makanya pada saat kita marah, emosi marah, kita harus juga datang kepada Tuhan dan ceritakan kepada Tuhan supaya marah kita reda. Nah, dari ketiga tadi ada sedih, ada takut, ada marah, kita datang kepada Tuhan. Tadi yang keempat gambar apa? Gambar yang keempat adalah gambar kita bersuka cita, kita senang. Nah, kalau kita senang, kita datang juga ke Tuhan nggak? Nggak perlu ya? Oh enggak dong, tetap kita datang ke Tuhan. Kalau tadi kita udah tolong sama Tuhan untuk tidak sedih, tidak marah, tidak takut. Tapi kalau pada saat kita senang, bergembira, kita datang kepada Tuhan karena apa? Buat apa? Kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena Tuhan berikan kita kebahagiaan dan kesenangan, sehingga kita merasa senang dan sukacita. Nah, adik-adik, semuanya ini menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak jauh dari kita, karena kita hidup di dalam Tuhan dan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya tidak sedih, tidak takut, ataupun tidak sering marah-marah. Tapi Tuhan mau anak-anaknya Tuhan itu bergembira, bersukacita, dan juga mengucap syukur. Nah, makanya saat kita marah, sedih, kita takut, jangan lama-lama, tapi kita harus datang kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Dan juga pada saat kita senang, kita tidak boleh lupa kepada Tuhan, tapi kita harus datang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti halnya tadi di kitab Yakobus pasal 1 ayat 12-12, Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena Dia akan memahkotai, memberikan mahkota kehidupan
kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang mau berpegang sama Tuhan, yang percaya akan janji Tuhan, dan tidak jauh pergi dari Tuhan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berdoa Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan sedih terlalu lama, jangan takut terlalu lama, jangan marah-marah terlalu lama, tapi berucap syukurlah kepada Tuhan. Kita bersuka cita. Ingat, Tuhan hidup bersama-sama kita karena kita hidup beserta dengan Tuhan. Di dalam pernyataan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa Erik sampaikan pada pagi hari ini. Jadikanlah pegangan dalam kehidupan adik, supaya adik bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Yola, Kak Erik, dan Kak Linda. Gimana adik-adik ceritanya? Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dan kita sekalian mau memberikan persembahan. Udah disiapin belum uang persembahannya? Kalau udah nih, adik-adik jangan lupa ya bilang mamahnya. Nanti mamahnya boleh transfer atau boleh scan barcode nih yang ada di sini atau dikirim ke rekeningnya gereja. Nanti buktinya boleh dikasih ke Kak Joan atau Kak Lia. Atau papa mama adik-adik bisa langsung memberikannya ke kantor gereja. Oke adik-adik, kita sekarang mau memberi persembahan. Kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita barusan sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa persembahan. Sekali dilanjutkan dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami supaya dapat berguna untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami, berkatilah Bapak Pendeta, Ibu-ibu majelis, Bapak majelis, serta karyawan-karyawan kantor gereja kami. Tuhan, berikanlah mereka semua kesehatan, kekuatan dalam melakukan pelayanan pada Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kami ingin berdoa juga untuk orang tua yang sedang sakit. Tuhan, berkatilah teman-teman kami dan orang tua yang sedang sakit. Tuhan, berikan mereka kesembuhan yang total sempurna. Tuhan yang akan menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah keamanan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Tuhan tahu kalau saat ini pandemi masih berada di negara kami. Tuhan, berkatilah supaya pandemi ini dapat segera berlalu. Tuhan Yesus, sembuhkan setiap orang-orang yang sedang terpapar Omikron, COVID-19. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan yang akan menemani mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik kami dalam masa studinya. Tuhan, berkatilah mereka walaupun mungkin masih dalam online ataupun tatap muka. Berkati adik-adik supaya adik-adik dapat belajar dengan baik, dapat mengikuti setiap studinya dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Banyak doa yang belum kami sampaikan, tapi kami yakin Tuhan sudah paham apa isi hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah dapat berdoa. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan tadi. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengar cerita. Terus kita udah memberi persembahan. Kita juga sudah berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Nah, kita sekarang sudah mau selesai untuk impak kita. Nah, sebelumnya Kamanda mau bilang nih ke adik-adik. Adik-adik, hari ini nih tanggal 13 Februari 2022 akan jadi hari terakhir adik-adik mengikuti impak secara YouTube ya. Karena nanti di bulan Maret kita akan mengikuti impak secara Zoom. Masih satu kali lagi di tanggal 27 juga masih ada YouTube. Oke adik-adik, ingat ya, berarti di YouTube ini kita tinggal 2 kali lagi, tanggal 13 sama nanti tanggal 27 kita masih YouTube. Oke, nanti di bulan Maret, mulai bulan Maret kita akan melalui Zoom. Oke adik-adik, jadi ingat kalau mulai bulan Maret nih, kita mulai Zoom jam 10. Adik-adik sebelum jam 10 udah harus rapi ya. Kayak kita mau impak biasa tuh di gereja. Adik-adik udah rapi, bajunya juga rapi. Boleh gak sih sambil tiduran, baru bangun langsung ikut? Nah, diusahakan adik-adik
sudah siap, sudah pakai baju untuk ikut sekolah impanya, terus adik-adik sudah duduk dengan tenang di device adik masing-masing, bisa dari handphone ataupun dari laptop. Nah, terus adik-adik juga jangan lupa siapin Alkitab, Kidung Cerianya, dan persembahannya. Jadi benar-benar kayak adik-adik mau IMPA secara offline. Oke adik-adik, sampai bertemu nanti kita di Zoom bulan Maret ya. Nah, sebagai lagu penutup, ya kita masih mau memuji Tuhan. Satu lagu lagi, kita akan menyanyi lagu Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA kita hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat mengikuti IMPA di hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya apa yang tadi kami dengarkan, cerita dari kakak-kakak, dapat kami pahami dan kami dapat mengikutinya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri IMPA kami. Berkati kami Tuhan saat kami akan kembali untuk menjalankan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus nantiasa memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Oh ya, ingat minggu depan Zoom ya adik-adik ya. Dadah.